Halo Sinigrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film keluarga yang berjudul Keluarga Super Irit yang merupakan produksi Falcon Pictures dan di sini sutradaranya dari Daniel Rifki yang sebelumnya dia menulis di Dendam Malam Kelam ya. Dan juga dia sutradara di Dendam Malam Kelam. Dan juga di sini untuk penulisnya ada Theo Arnoldi dan Fahmi Yanardi. Ya. Sini untuk cast-nya ada siapa aja nih? Ada Dwi Sasono, ya, Widi Mulia. Ini satu keluarga ya? Iya, satu keluarga. Ibu, bapak, dan 3 anaknya. Ya. Terus ada Drew Prawiro, Widuri ya, dan Den Bagus. Dan juga di sini ada Coki Pardede, Oja Rangkuti, dan terus ada Indro Warkop, Onadio, yes. dan Oki Rengga juga. Dan langsung aja ke sinopsisnya nih. Oke, jadi Keluarga Super Irit ini menceritakan tentang suatu keluarga Sukaharta yang terdiri dari 2 orang tua, ibu, bapak, dan 3 anaknya. Terus kalau ibunya itu, kalau bapaknya ada Tori Sukaharta, terus ibunya ada Linda, dan 3 anaknya itu adalah Billy, Sally, dan Kenny. Nah, mereka ini menerapkan gaya hidup yang super irit, ya, yang frugalnya ugal-ugalan ya, frugal living. Bahasa lemesnya. Bahasa kekiniannya ya. Kalau dulu kan ya irit, sekarang jadi frugal ya. Dan awalnya mereka memang sudah menjalankan frugal living ini sejak lama ya. Ditambah lagi suatu hari bapaknya itu mendapat efisiensi. Jadi pemotongan gaji gitu. Dari situ mulai semakin mereka hidup dengan super irit lagi dari sebelumnya. Ya, berarti dulu mah keluarganya irit aja. Sekarang irit banget ya. Ya. Okay. Untuk yang disukanya nih dari Keluarga Super Irit kira-kira apa nih? Aku suka keluarga ini. Ya, memang keluarga. Jadi pemilihan keluarganya oke sih, mereka menjadikan keluarga Dwi Sasono yang sesungguhnya dalam film ini gitu dibawa dan bagus. Dan keluarganya mau ya langsung ya udah kalian aja main sebagai keluarga dan ternyata mau, dan mungkin enaknya buat Dwi Sasono juga ngerasanya kan ya ini mah gak kerja kali semua sekeluarga sekalian ini ya rekreasi liburan sinema. Tapi di antara kita udah sering lihat Dwi Sasono, Widi Mulia, apalagi Widuri ya. Mungkin debut anak pertama dan terakhirnya. Ya, tapi yang mencuri perhatian aku justru Drew sih sebagai Billy ini. Karena aku belum pernah lihat dia main di film atau series atau apapun gitu yang acting, terus pertama kali lihat di sini oke sih, kayak effortless banget ya. Seperti menjadi ya anak yang menyebalkan gitu di rumah, kan ada nih tipe-tipe anak yang kayak gitu, dah ini ada di Billy gitu. Ya, dan itu juga pemeran si Kenny-nya juga kayak ngepas banget. Iya, cocok ya. Iya, si anaknya juga kayak emang mungkin keseharian seperti itu kita tidak tahu juga, anak kecil yang bijak. Ya di sini dapat aja gitu. Yang bisa menengahi semua keributan yang ada di keluarga ini, ternyata si anak kecil ini. Kayak gambarnya, terus properti yang digunakan tuh sangat kekinian, kayak di rumahnya tuh dekorasinya. Terus rumahnya juga sebenarnya yang rumah kedua itu kan awalnya terlihat tidak layak ya, tapi setelah dihuni, setelah dirapiin tuh kayak benar-benar berbeda banget sih sama rumah yang pertama kali didatengin. Itu bagus, memanjakan mata aja sih, kantornya juga. Jalan-jalan yang dipilih tuh bagus sih, semuanya tuh gambar yang dipilihnya tuh bagus. Dan di sini juga emang orang suka karena emang yang banyak keluarganya, terus si momen-momen chemistry keluarganya udah pasti dapet karena kan yang mereka sehari-hari berperan sebagai keluarga. Terus mereka juga artis dan aktor. Dialog-dialog yang relate, yang relevan, dan ya emang bener gitu, harus seperti itu. Banyak pesan-pesan yang disampaikan dan memang pesannya bagus sih. Iya, setuju sih. Dan terbukti itu kayak si Kenny-nya aja kan banyak membaca, jadi kan dia bisa mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak bisa dikeluarkan si Billy kan. Ya sih, setuju, aku suka sama pesan-pesan yang ada di film ini, kayak misalnya kita harus hidup hemat in a good way ya, terus juga kayak berbagi, terus keluarga itu harus saling mendukung, bagus ya di sini semua kita bisa mendapatkan pesan-pesan itu gitu dengan baik, bisa tersampaikan. Dan momen-momen yang bikin harunya atau bikin keluarganya hangatnya beneran berasa di film ini. Terus ada scene yang cute-cute juga, manisnya gitu. Iya, manisnya dapat pas ya, gak lebay gitu. Penempatan komedinya enak gitu ya. Jadi gak kayak dipaksakan dan masuk aja ke si alur film. Ya, kurang-kurangannya dari Keluarga Super Irit menurut kita apa nih? Menurut aku kayaknya kurang digali nih, kenapa keluarga ini sebelumnya yang ya bisa dibilang bukan dari ekonomi yang rendah banget, tapi menerapkan gaya hidup yang super irit dan ugal-ugalan ya, frugalnya ugal-ugalan gitu. Terus ditambah lagi dengan keadaan ekonomi di
di saat mendapat itu kan kayak efisiensi di kantor itu semakin lagi sih. Cuman sebelumnya tuh kenapa gitu yang melandasi mereka menerapkan gaya hidup yang ya ini frugalnya berlebihan ya. Di sini dikasih tahu kalau sebenarnya frugal living mereka tuh menurun dari bapaknya yang diperankan oleh Indro kan. Yes. Tapi kita nggak dapat kenapa istrinya tiba-tiba yang melakukan itu sampai menekankan ke si suaminya sendiri juga kan. Ya kita tuh nggak dapat backstory kenapa mereka harus sefrugal itu. Orang tuh ngiranya kalau film ini tuh bakal jadi super irit karena bapaknya kena layoff, jadi harus hidup dengan uang seadanya. Terus ya sambil nyari-nyari ya kita harus hidup dengan ini. Terus orang nggak expect kalau rumahnya ternyata ngontrak selama ini. Ya, kirain itu tuh mereka berusaha frugal ini tuh untuk mendapatkan goals utamanya ya rumah mereka sendiri ya. Dan yang sebelumnya itu mereka juga udah menerapkan kehidupan yang super irit itu juga kan, tapi itu nggak tahu tuh alasannya kenapa sampai melakukan. Nggak ada goals yang mau dikejar. Misalnya gitu. Liburan ke Paris atau misalnya hal-hal yang agak sulit dijangkau mungkin untuk mewujudkannya bisa lah ya, tapi ini nggak ada. Gaji bapaknya yang 15 juta itu kan di situ ditulisin gaji bapaknya udah 15 juta buat menghidupi 5 orang anggota keluarga. Ya, anggota keluarga itu. Mungkin kan dengan cicilan yang disebutkan istrinya pas mereka akhirnya tahu kalau gaji bapaknya dipotong jadi 8 juta, ya mereka nggak cukup buat ini buat itunya ya. Dan ternyata mereka masih punya tabungan ini itu kira itu mereka irit banget sampai merekanya udah nggak ngabisin tabungan, udah nol banget gitu. Tapi ternyata masih ada dana ini dana itu ya. Itu aku tidak menyangka ada itu aja sih orang. Sama kekurangannya menurut aku film ini tuh kurang menunjukkan struggle-nya. Ya iya sih ada perjuangan mereka untuk kayak bertahan hidup, tapi kalau kita melihat kembali di film Tiongkok berjudul Upstrip itu kerasa banget sih kayak ngojek ya setelah di layoff, terus kayak dia sakit juga dia tetap nganterin barang, terus dengan keadaan kondisi kesehatannya yang menurun terus tetap dianterin barangnya, terus kayak misalnya ada kendala-kendalanya ini tuh kayak kendala-kendalanya tuh kayak udah berlalu gitu loh, jadi kayak slice of life aja, nggak ada konflik besar yang membuat si keluarganya teh terpecah atau misalnya ada hal-hal yang membuat di dalam keluarganya tuh jadi perdebatan sengit gitu. atau jadi konflik antara keluarganya kenapa misalnya ya kan mungkin bisa muncul dari si Billy yang ngerasa kalau ya ini tuh udah keterlaluan banget atau seperti apa, mungkin bisa dari situ. Seenggaknya ada konflik keluarganya juga gara-gara keputusan si frugal living ini kan. Kayak misalkan di sini tuh orang berharap ada kehidupan si anak-anaknya di sekolahnya juga gitu. Karena pilihan lifestyle seperti ini, apa yang terjadi di si Billy sama si Sally? Kayak misalnya temannya ngajak jajan ke kantin, terus dia bekal, atau misalnya ada biasanya main-main gitu nggak sih anak sekolah, terus dia enggak gitu pulang. Temennya udah punya apa gimana, terus nggak bisa ini nggak bisa gadget itu. baru yang gimana gitu kan itu jadi bisa ada relate-nya juga mungkin ke anak-anak yang memang bersekolah atau menjalani kehidupan sekolah ya. Tapi di sini kayak kebanyakan fokusnya memang di ibu bapaknya ya. Terus juga sebenarnya yang cewek itu Sally itu dia juga coba mencari ini ya, pendapatan tambahan dengan jualan, dengan bisnis kayak gitu. Tapi ya udah gitu kayak sampai akhirnya dia ketipu juga. Kita tuh nggak dapet ya kayak cepet banget gitu. Gitu. Kita tuh sebenarnya tahu si Sally kenapa ketipu tuh karena dia diiming-imingi murah gitu kan. Ya tapi kan sampai akhirnya di statement sama yang di depan rukonya ya kan namanya harga murah. Kalau ketipu ya gitu-gitu ya memang nyampe itu tapi ya effort usaha yang dikeluarkan Sally sampai ngerasa aku tuh korban dari kehidupan ini ke style yang dipilih kedua orang tuanya itu orang nggak nyampenya itu. Terus ya itu durasinya juga panjang, tapi ya udah kayak slice of life aja, nggak ada yang gong banget sampai gimana. Ditambah lagi sama scene itu, jadi kadang-kadang nontonnya tuh di pertengahan ngerasa bosen sih aku, karena kurang ada dinamikanya. Kalau kita kan lihat misalnya keluarga Cemara nih, dari keluarga biasa-biasa aja tiba-tiba ke kehidupan yang di bawah kan itu ada dinamikanya ya, maksudnya perubahan anaknya yang dari tadinya tinggal di kota jadi tinggal di desa, jadi dapet itunya gitu. Ada anak yang ternyata tinggal di desa lebih enak ya kan, ada itu tapi di sini kita tuh nggak dapet sisi itunya. Anak-anaknya juga kayak kompak-kompak aja gitu. Iya kan, padahal si Billy selalu komplain ya. Tapi ya udah aja, tetap dijalanin gitu. Tain udah frugal dari lama ya si keluarga ini tuh, tapi
menurut aku frugalnya tuh tidak ditampilkan dari dekorasi rumahnya tuh kayak lumayan banyak dan unik gitu, nggak yang sederhana, nggak yang sedikit. Itu tuh kayak tidak menunjukkan kefrugalannya justru menurut aku. Dan begitupun di rumah yang barunya itu, nih kontrakan yang kedua itu juga sama aja sih menurut aku. Kayak aku ngeliat beberapa hiasan dindingnya itu kan lumayan ya harganya, mungkin ada beberapa, padahal kan mereka menerapkan itu dan itu tidak ada urgensinya mungkin bagi mereka yang biasa menerapkan gaya hidup irit. Jadi kayaknya kurang oke sih kalau untuk desain-desain di rumahnya itu. Dan satu ini yang mengganggu ya, kan sekarang tuh di zaman orang tidak nonton TV ya. Iya. Kayak urgensi apa dari keluarga ini harus reward katanya. Iya, tapi kan seenggaknya kira itu malah sesuatu yang emang jadi di rumahnya pasang wifi atau apa kan lebih mau nonton streaming gitu ya. Kalau TV kan kayak yang di zaman sekarang agak kurang relate ya, kayak seperti yang Dan Bagus Kenny bilang sangat tidak bijak membeli televisi. Terus kalau emang itu setnya di tahun berapa ya? Iya. Yang emang TV itu emang hiburan entertainment banget ya. Itu masuk akal gitu. Sama ini juga sih kayak keterbatasan lahannya kan, kayak jarak dari nonton ke televisi itu apalagi yang TV besar mesti agak jauh ya. Terus mereka beli yang ukuran gede dan harus nonton di luar. Kayak buat apa sih gitu, kenapa nggak beli yang lain atau uangnya untuk apa gitu. Kalau enggak sih TV itu emang ada ini ada ritual lah yang biasa mereka lakukan di depan TV kita makan bersama harus di depan TV atau apa gitu. Jadi kan masuk akal kalau akhirnya mereka beli TV lagi gitu. Soalnya kan untuk setidaknya ada ritual yang dilakukan mereka sebelumnya di rumah yang sebelumnya pas mereka punya TV, tapi di sini nggak bisa karena nggak ada TV dan ternyata biar ruangan sempit itu. Iya itu. Padahal dengan kondisi yang mereka super irit kan lebih oke kalau misalnya mereka makan enak atau atau dipakai liburan gitu. Pada TV yang mungkin sudah banyak ditinggalkan juga oleh manusia masa kini. Ya, tapi mungkin ini karena emang dia menyadur dari si komiknya. Mungkin di komiknya ada hal tentang itu atau gimana. Kebetulan kita berdua memang tidak baca komiknya juga, tapi ya mungkin dari situ, tapi tidak dibuat lebih relate aja dengan orang-orang saat ini. Kalau orang nonton di trailer ya, ada beberapa scene yang nggak ada di filmnya malah. Kayak si Billy-nya yang kalau di trailer ada nuangin susu gitu, terus diminum, dan di sini tuh nggak ada. Terus ada si Oki Rengga kayak nyobekin promo diskon di si jendela minimarketnya nggak ada. Dan emang scene-nya Oki Rengga itu lumayan ya. Dia tuh cuma keluar satu scene. Tapi dan agak-agak ujung lagi ya. Iya, udah agak ujung. Nah itu oke sih menurut yang scene Oki Rengga. Terus scene yang paling dapat yang pas si Kenny-nya mentasin yang semut. Itu keluarganya dapat banget ya. Iya. Kayak kekeluargaannya. Ya. Sama kalau aku suka scene yang ini sih, hujan itu loh. Kayak dramatis banget. Hujan yang 3 orang gitu pada pergi. Iya, itu kayak hujannya tuh di slow mo, gede slow mo, terus mereka harus itu relate juga sih, maksudnya kita kan kadang-kadang harus berangkat kerja, sekolah, keadaan hujan gitu, pengen pakai Grab mahal gitu jauh, kadang-kadang payung jadi solusi gitu, jas hujan, makanya itu yang paling relate sih kayaknya, selain yang di layoff ya tentunya. Iya, dan pokoknya efisiensi pekerjaan itu sungguh sangat. Iya, sangat dekat dengan dunia dewasa. Iya, dan akhirnya kan di sini juga pakai solusinya yang ngojek dulu aja sampai sebelum dapat itu banyak mungkin dilakukan oleh orang-orang saat ini ya. Oh ya, satu lagi aku suka bukan scene sih, lebih ke dialognya aja dari Sally. Dia bilang kalau kita udah tinggal di sini tapi nanti ditempatin sama orang lain, terus kamar aku ditidurin sama orang lain. Dapur kita nanti dirombak katanya. Itu kayak udah menunjukkan kalau mereka tuh udah melekat gitu sih sama rumahnya yang udah bertahun-tahun. Terus meninggalkannya tuh berat. Sebagai orang yang sering pindah-pindah tuh kayak relate juga sih dengan perpisahan itu gitu. Tapi sayangnya itu tuh bukan rumahnya. Jadi kenapa ngontrak ya? Struggle buat ngebeli rumahnya lagi. Kurang. Kalau beli rumah masuk akal ya. Maksudnya kayak dia ya udah deh aku nyoba nyicil atau nyoba nge-DP-in lagi rumahnya. Tapi biar rumahnya jadi milik mereka lagi, ternyata hanya kontrakan mah jadi agak urgensinya agak nggak terlalu penting ya. Yang diperjuangin tuh bukan rumah yang sebelumnya akan dihuni yang sebelumnya itu, tapi malah kayak memperjuangkan lagi rumah yang kontrakan yang keduanya itu loh, yang dia datang ke engkongnya itu. Kan kerasa perjuangannya justru yang itu ya, bukan memperjuangkan rumah yang sebelumnya. Untuk skornya aja nih untuk keluarga super ini
cukup menghibur ya. Komedinya lucu, terus juga gambar-gambarnya oke. Tapi kalau mau 7 kurang, jadi 6/8 deh dari aku. Ya dari aku sebenarnya 7 aja, karena emang momen-momen drama keluarganya dapat dan komedinya pas. Ya itu sayangnya tuh kayak kadang yang tiba-tiba kayak yang bahasan kripto, kirain mau ada iklan kripto, nyadarin manusia bahwa ayo kita investasi kripto, kirain itu soalnya gak enak banget itu masuknya si kripto itu. Dan dia itu berharap ada, kenapa kripto ya? Kenapa gak reksadana? Kenapa gak bibit ya? Gak ada yang naruh iklan. Masih enjoy buat diikutin ya. Yes. Ya, dan emang film keluarga banget lah, cocok untuk semua umur. Jadi mungkin setelah nonton film Jumbo butuh film keluarga lagi, ya ini film keluarga Super Irit. Dan gak perlu diragukan ya keluarga ini. Iya, dan memang beneran satu yang mainnya keluarga memang, gitu. Iya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.